Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara atau mahara kalam atau speaking skill adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi, artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pemikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada mitra berbicara. Dalam makna yang lebih luas, berbicara merupakan suatu sistematis tanda yang dapat didengar, dilihat, yang memanfaatkan sejumlah otot tubuh manusia untuk menyampaikan pikiran dalam rangka memenuhi kebutuhan. Keterampilan berbicara adalah keterampilan yang paling penting dalam bahasa, sebab berbicara adalah bagian dari keterampilan yang pelajari oleh pengajar, sehingga keterampilan berbicara dianggap sebagai bagian yang sangat mendasar dalam mempelajari bahasa asing. Sedangkan mahara kalam adalah berbicara secara terus-menerus tanpa berhenti, tanpa mengulang kosakata yang sama dengan menggunakan pengungkapan bunyi. Keterampilan berbicara dianggap sebagai keterampilan yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa asing. Karena berbicara merupakan suatu yang aplikatif dalam bahasa dan merupakan tujuan awal seseorang yang belajar suatu bahasa. Hanya saja yang perlu kita perhatikan adalah pembelajaran bicara ini agar memperoleh hasil yang maksimal, yang kemampuan dari seorang guru dan metode yang digunakan, karena dua faktor tersebut memiliki dominasi keberhasilan pembelajaran berbicara. Lalu di sini yang kedua ada tujuannya. Agar dapat mengucapkan ungkapan berbahasa Arab, agar dapat mengungkapkan ungkapan yang berbeda atau agar dapat membedakan ungkapan yang dibaca panjang dan yang dibaca pendek pada mengungkapkan keinginan yang hanya dengan menggunakan susunan kalimat yang sesuai dengan nahwu atau tata bahasanya. Lalu dapat mengungkapkan apa yang terlintas dalam pemikiran yang menggunakan aturan yang benar. Dalam penyusunan kalimat, bahasa Arab dapat menggunakan bagian-bagian dan tata cara bahasa Arab dalam ungkapan seperti tanda mukhodah, muhammah, ada al-darfiyah, dan sesuai dengan waktu dapat menggunakan ungkapan kebahasaan yang sesuai dengan umur, tingkat kedewasaan, dan kedudukan. Lalu di sini ada prinsip-prinsip pengajaran. Keterampilan berbicara, hendak guru memiliki kemampuan yang tinggi tentang keterampilan ini. Memulai dengan suara-suara yang serupa antara dua bahasa, yaitu bahasa sepebelajar dan bahasa Arab. Hendaknya pengarang dan pengajar memperhatikan tahapan dalam pengajaran kalam, seperti muncul dengan lafaz-lafaz mudah yang terdiri dari suatu kalimat, dua kalimat, dan seterusnya. Memulai dengan kosakata yang mudah, memperbanyak latihan seperti latihan membedakan pengucapan bunyi, latihan membedakan ide-ide tersebut. Lalu di sini ada macam-macam keterampilan berbicara. Yang pertama yaitu percakapan, al-muhadatsah. Al-muhadatsah yaitu cara penyajian pelajaran bahasa Arab melalui percakapan. Dalam percakapan itu dapat terjadi antara dua guru dan murid, dan antara murid dengan murid, sambil menambah dan terus memperkaya
pengendaraan atau kata-kata vocabulary dan sebanyaknya. Yang kedua, ungkapan secara lisan adalah yaitu latihan membuat karangan secara lisan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pembelajaran dalam mengutarakan pikiran dan perasaan. Lalu di sini ada ciri-ciri aktivitas berbicara. Ciri-ciri aktivitas berbicara yang berhasil adalah sebagai berikut. Siswa berbicara banyak, partisipasi aktif, dan siswa memiliki motivasi tinggi bahasa yang dipakai dalam bahasa yang diterima. Sekian, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.